Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Amelia dengan NIM 2312190. Saya dari kelas PAI 4C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perkembangan kurikulum yang diampu oleh Dr. Helna Nelis MPD. Kita akan membahas tentang evaluasi kurikulum. Nah, apa sih evaluasi itu? Evaluasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, akar kata dari value, yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut juga al-qiyamah atau al-takdir, yang bermakna penilaian atau evaluasi. Evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut juga dengan al-takdir al-tarbiyah, yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Beberapa ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan evaluasi adalah sebagai berikut. Menurut Hamid Hasan, yaitu mengartikan evaluasi sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Menurut Taylor menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan ini sudah tercapai atau belum. Dan menurut Arikunto, penilaian atau evaluasi adalah sebuah proses pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruknya, sehingga dapat dinyatakan bersifat kualitatif. Arikunto juga menambahkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana sih dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai, yang kemudian dipakai sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Sedangkan pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum juga diartikan sebagai seperangkat rencana pengaturan mengenai isi dan bahan pengajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, ada juga kurikulum pendidikan tinggi, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pembelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Ada juga menurut Grayson, kurikulum adalah suatu rancangan untuk mendapatkan keluaran atau outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Nah, perencanaan tersebut disusun secara struktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk pengembangan strategi pembelajaran. Materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran atau goals dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sedangkan menurut Harsono, tahun 2005, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan saja, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisien dari kurikulum yang ditetapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau yang telah dijalankan. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi kurikulum.
Tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem kurikulum tentang tujuan, isi materi, strategi, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Evaluasi kurikulum juga dilakukan untuk menilai efektivitas suatu kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan, efektif, dan mampu memberikan dampak positif bagi peserta didik, pendidik, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Ada juga beberapa tujuan utama evaluasi kurikulum. Yang pertama, menilai kesesuaian dengan tujuan pendidikan, yaitu mengukur sejauh mana kurikulum mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dan yang kedua, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan, yaitu untuk menilai bagaimana kurikulum ditetapkan di lapangan, termasuk metode pengajaran, media pembelajaran, dan keterlibatan peserta didik. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, yaitu untuk mengungkap aspek yang sudah baik dan aspek yang perlu diperbaiki dalam kurikulum. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu memberikan dasar bagi perbaikan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan, yaitu menyediakan data dan masukan bagi pengambil kebijakan untuk menyusun atau merevisi kurikulum yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi evaluasi atau penilaian kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu pertama, edukatif, untuk mengetahui daya guna dan keberhasilan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dan yang kedua, instruksional, untuk mengetahui pemberdayagunaan dan keterlaksanaan kurikulum dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, diagnosis, untuk memperoleh informasi atau masukan dalam rangka perbaikan kurikulum. Dan yang keempat, administratif, yaitu untuk memperoleh informasi masukan dalam rangka pengelolaan kegiatan. Selanjutnya ada manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi kurikulum dapat dikelompokkan berdasarkan sasarannya, yaitu yang pertama, bagi guru. Evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana sih proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah berhasil atau tidak. Yang kedua, bagi pengguna kebijakan. Evaluasi kurikulum berguna untuk menilai sejauh mana kurikulum itu telah dilaksanakan oleh semua sekolah, apakah berhasil atau tidak. Dan yang terakhir, bagi orang tua dan masyarakat. Evaluasi kurikulum berguna untuk menilai dan mengukur sejauh mana kurikulum yang telah dilaksanakan itu menunjukkan hasil yang nyata sesuai dengan harapan dan aspirasi para orang tua dan masyarakat. Selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi kurikulum. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Penentuan tujuan yang jelas akan membantu dalam menentukan metode dan pendekatan evaluasi yang tepat. Beberapa tujuan evaluasi kurikulum bisa meliputi: yang pertama, meningkatkan efektivitas kurikulum dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan kurikulum yang sedang diterapkan. Yang ketiga, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pasar kerja. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional, menentukan model dan pendekatan evaluasi. Dan yang kedua, menentukan model dan pendekatan evaluasi. Setelah tujuan telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memilih model dan pendekatan yang sesuai untuk evaluasi kurikulum. Beberapa model yang sering kita gunakan yaitu model CIPP, model Taylor, model Kirkpatrick, yaitu pendekatan evaluasi bisa berupa: yang pertama, pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan data, angka seperti nilai ujian dan peningkatan kelulusan atau tingkatan kelulusan.
Dan yang kedua, pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dan yang ketiga, pendekatan campuran, yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dan kualitatif untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Dan langkah ketiga yaitu mengidentifikasi aspek yang akan dievaluasi. Evaluasi kurikulum dapat mencakup sebagai aspek seperti kesesuaian tujuan kurikulum dengan standar pendidikan dan kebutuhan siswa. Isi dan struktur kurikulum apakah sudah sesuai dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan zaman, strategi pembelajaran yang digunakan dalam implementasi kurikulum, sumber daya dan fasilitas seperti kesediaan buku teks, laboratorium, teknologi pendukung, dampak kurikulum terhadap siswa, baik secara aspek akademik maupun karakter. Langkah keempat yaitu mengumpulkan data. Data dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran dan objektivitas tentang implementasi kurikulum. Survei dan kuesioner, wawancara dan diskusi kelompok atau FGD, atau observasi di kelas dan analisis dokumen. Selanjutnya ada strategi evaluasi kurikulum, yaitu evaluasi kurikulum merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kurikulum masih relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Strategi evaluasi kurikulum juga cara untuk menilai program pendidikan yang dilakukan secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kurikulum yang sedang dikembangkan atau yang sudah dilaksanakan. Strategi evaluasi kurikulum dapat mencakup yaitu mengumpulkan data tentang efektivitas kurikulum, menganalisis dan mengimplementasikan data, yaitu mencakup mengumpulkan data tentang efektivitas kurikulum, menganalisis data, menilai apakah tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, mengevaluasi pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran, mengkaji apakah materi yang diajarkan itu relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Melakukan manajemen pelatihan pembelajaran, memberikan panduan pembelajaran kepada pendidik dan siswa, dan yang terakhir yaitu menetapkan informasi tentang inovasi. Selanjutnya ada model-model evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan dengan berbagai model yang dimiliki, pendekatan dan fokus berbeda. Yang pertama adalah model CIPP. Apa sih model CIPP itu? Model evaluasi kurikulum diantaranya adalah model CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk, yang bertolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan. Evaluasi model CIPP, konteks, input, proses, dan produk, pertama kali ditawarkan oleh staf WIBIM. Menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, dan personalia, produk, institusi, dan sistem. Daryono mengutip buku dari Staf Labem, yaitu menggolongkan sistem pendidikan atas 4 ruang lingkup, yaitu konteks, input, proses, dan produk, atau disebut juga dengan model CIPP. Model CIPP adalah suatu model evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel L. Staflabem, WIBIM, yang digunakan untuk menilai suatu program atau kebijakan. CIPP merupakan akronim dari konteks,
input, proses, dan produk, yang masing-masing berfungsi untuk mengevaluasi. Yang pertama, konteks, yaitu menganalisis kebutuhan, tujuan, dan lingkungan program. Yang kedua, yaitu input atau masukan, mengevaluasi strategi, sumber daya, dan perancangan program. Yang ketiga, yaitu proses, yang mengkaji pelaksanaan program dan mengidentifikasi hambatan. Selanjutnya, yaitu tujuan dari model CIPP. Model ini bertujuan untuk memberikan evaluasi yang komprehensif terhadap kurikulum atau program pendidikan. Model ini membantu pengambil keputusan dalam perbaikan dan pengembangan kurikulum berdasarkan 4 komponen utama. Yang tadi, konteks, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan peluang dalam sistem pendidikan. Menilai apakah tujuan kurikulum itu relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dan membantu dalam perencanaan dan penyesuaian kebijakan pendidikan. Yang kedua, ada input atau masukan, yaitu mengevaluasi sumber daya, strategi, rencana implementasi kurikulum. Yang selanjutnya ada menilai kesiapan tenaga pendidik, metode pembelajaran, dan fasilitas pendidikan. Dan memastikan kurikulum memiliki dasar yang kuat sebelum ditetapkan. Ada juga manfaat dari model CIPP ini. Yang pertama, yaitu evaluasi holistik, yaitu menganalisis kurikulum secara menyeluruh melalui aspek konteks, input, proses, dan produk. Yang kedua, menilai kebutuhan kurikulum, yaitu mengidentifikasi relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang ketiga, menilai sumber daya, yaitu mengevaluasi kesiapan tenaga pengajar, bahan ajar, metode, serta sarana dan prasarana. Yang keempat, yaitu menganalisis implementasi kurikulum, yaitu memantau pelaksanaan kurikulum dan mengidentifikasi kendala. Yang kelima, ada mengukur hasil pembelajaran, yaitu menilai efektivitas kurikulum dalam meningkatkan kompetensi siswa. Yang keenam, mendukung pengambilan keputusan, yaitu memberikan rekomendasi berbasis evaluasi untuk perbaikan kurikulum. Yang ketujuh, yaitu fleksibel dan dapat disesuaikan, bisa ditetapkan di berbagai tingkatan pendidikan dan jenis kurikulum yang berbeda. Selanjutnya ada model Taylor, yaitu nama model ini diambil dari nama pengembangnya, yaitu Taylor. Dalam bukunya, Taylor banyak sekali mengemukakan ide dan gagasan tentang evaluasi. Model Taylor adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Ralph Taylor yang berfokus pada penilaian perubahan tingkah laku peserta didik sebagai hasil pengalaman belajar dalam kurikulum. Dan tujuan model ini yaitu yang pertama, menilai perubahan tingkah laku peserta didik dengan cara mengukur sejauh mana peserta didik itu mengalami perubahan perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, menentukan efektivitas kurikulum dengan cara mengidentifikasi apakah kurikulum berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, menemukan efektivitas kurikulum, yaitu dengan cara mengidentifikasi apakah kurikulum berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu membandingkan kondisi sebelum dan sesudah, mengevaluasi perkembangan peserta didik dengan membandingkan tingkah laku awal sebelum mengikuti dan setelahnya. Yang keempat itu menjamin relevansi pembelajaran, yaitu memastikan bahwa pengalaman belajar yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Dan yang kelima, yaitu menghubungkan evaluasi dengan tujuan
pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikulum. Yang keenam, yaitu memberikan umpan balik untuk perbaikan. Jadi, hasil evaluasi dapat dilakukan sebagai dasar untuk menyempurnakan kurikulum dan strategi pembelajaran di masa depan. Selanjutnya, ada juga manfaat dari model Taylor ini. Yang pertama, menilai efektivitas kurikulum dengan cara mengukur sejauh mana kurikulum berhasil mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan peserta didik dengan mengevaluasi perkembangan tingkah laku siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, membantu penyusunan tujuan pembelajaran, memberikan kerangka kerja untuk merancang tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Yang keempat, memberikan umpan balik bagi guru dan perkembangan kurikulum. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki strategi pengajaran dan isi kurikulum. Yang kelima, memastikan kesesuaian pembelajaran dengan kebutuhan siswa, yaitu membantu penyesuaian metode dan materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Yang keenam, menentukan evaluasi yang objektif, menggunakan data yang terukur untuk menilai dampak kurikulum terhadap peserta didik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mendorong perbaikan berkelanjutan, menyediakan dasar untuk perkembangan dan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan. Baik, kesimpulan pada materi ini adalah evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisien, dan relevansi kurikulum dalam pencapaian tujuan pembelajaran atau pendidikan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Fungsinya mencakup aspek edukatif, internasional, diagnosis, dan administratif dengan manfaat bagi guru, pengambilan kebijakan, serta masyarakat. Prosesnya meliputi penentuan tujuan, pemilihan model evaluasi, yaitu CIPP dan Taylor, analisis data, dan penyusunan rekomendasi. Evaluasi yang tepat memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.